Shin Tae-yong akhirnya angkat bicara soal polemik pemain naturalisasi di timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan itu beri pengakuan mengejutkan seperti berikut ini. Respons Erick Thohir soal timnas Indonesia naik ke 129 ranking FIFA belum cukup karena masih ada mimpi yang harus dikejar. Top 7 pemain timnas Indonesia dengan followers Instagram terbanyak, jumlahnya mencapai jutaan bak selebriti. Erick Thohir tegaskan naturalisasi pemain timnas Indonesia bukan program jangka pendek. Sandy Walsh tegur pemain timnas Indonesia yang tidak disiplin. Saya tidak mau sebut namanya. Misteri gol timnas Indonesia ke Arab Saudi, FIFA sampai pelin-pelan tidak jadi berikan ke Ragnar Oratmangoen. Ditonton juga Coach STY. Reaksi para pemain timnas Indonesia usai Asnawi Mangkualam kalahkan Persib Bandung, komentar Justin Hubner bikin ngakak berat. Merasa sebagai pemain bintang, mereka awalnya menolak timnas Indonesia, kini berbalik ingin gabung siapa saja. Pekerjaan 6 kiper terbaik timnas Indonesia setelah pensiun, ada yang sempat jadi peternak ayam, dan ada yang jual kerupuk. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Shin Tae-yong akhirnya angkat bicara soal polemik pemain naturalisasi di timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan itu beri pengakuan mengejutkan seperti berikut ini. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong akhirnya buka suara soal polemik pemain naturalisasi yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Pemain naturalisasi kembali menjadi perbincangan usai timnas Indonesia memetik 2 poin di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Polemik tersebut muncul setelah mantan dubes Indonesia untuk Polandia, Peter Frans Gonta resah dengan kehadiran pemain naturalisasi. Keresahan tersebut disampaikan lewat kritiknya di media sosial Instagram hingga menjadi perbincangan supporter Garuda. Salah satu poin yang banyak diperbincangkan adalah ketika Gonta menyebut ada pemain naturalisasi tak mengembalikan paspor lamanya. Sontak adanya pemain naturalisasi yang tidak mengembalikan paspor lamanya membuat supporter bertanya-tanya. Namun belakangan kabar adanya pemain naturalisasi yang nakal itu dibantah oleh pihak PSSI dan pemerintah. Terkait polemik soal pemain naturalisasi di timnas Indonesia, Shin Tae-yong akhirnya mau angkat bicara untuk menjelaskan. Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan ada standar yang harus dipenuhi bagi seorang pemain untuk menjalani proses naturalisasi. Artinya, tidak semua pemain yang dianggap bagus serta-merta akan diajak bergabung dengan timnas Indonesia. Saya lihat video klip soal pemain dan hanya melihat pemain dengan keturunan Indonesia, ujar STY. Jika pemain yang diinginkan tidak memiliki darah Indonesia, pelatih berusia 53 tahun itu memastikan tak akan dinaturalisasi. Oleh karena itu, tidak ada pemain tanpa dalam kurung darah Indonesia yang membuat saya tertarik, ucapnya menjelaskan. Komitmen tersebut, lanjut dia, sudah dipegang sejak lama sehingga pemain yang akan dinaturalisasi benar-benar diseleksi secara ketat. Terutama soal ada tidaknya darah Indonesia yang mengalir dalam tubuh pemain.
Ini yang saya lihat selama ini dan cara ini cara saya mencari para pemain ini, dalam kurung keturunan pungkasnya. Respons Erick Thohir soal timnas Indonesia naik ke 129 ranking FIFA belum cukup karena masih ada mimpi yang harus dikejar. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan responsnya terkait kenaikan peringkat timnas Indonesia di ranking FIFA. FIFA mengumumkan ranking terbaru pada 19 September 2024. Dalam ranking tersebut, timnas Indonesia naik ke posisi 129 dunia dengan 1124,17 poin. Timnas Indonesia mendapatkan tambahan 15,44 poin setelah hasil laga melawan Arab Saudi dan Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2024. Timnas Indonesia menahan Arab Saudi dalam kurung 1-1 dan Australia dalam kurung 0-0. Indonesia naik ke peringkat 129 ranking FIFA. Tulis Erick Thohir dalam Instagramnya. Dua hasil imbang melawan negara langganan Piala Dunia, Arab Saudi dan Australia, membuat peringkat Indonesia di ranking FIFA naik. Ini menjadi bukti keseriusan kami untuk membawa Garuda terbang tinggi, tulisnya. Meski mengalami kenaikan, nampaknya PSSI masih belum puas dan memiliki target yang ingin dikejar. Belum cukup karena mimpi kami bisa membawa Garuda menembus 100 besar dunia, tulis Erick Thohir. Sebelumnya, ranking FIFA Timnas Indonesia pada 18 Juli 2024 berada di posisi 133 dunia. Itu artinya timnas Indonesia mengalami kenaikan 4 peringkat. Posisi 129 dunia saat ini menempatkan timnas Indonesia berada di posisi ketiga kawasan Asia Tenggara. Di atas timnas Indonesia masih ada Vietnam di posisi kedua dengan ranking 116. Thailand masih memimpin Asia Tenggara dengan ranking 100 dunia. Peringkat FIFA Timnas Indonesia masih bisa turun atau naik pada Oktober 2024. Hal itu tergantung hasil laga Timnas Indonesia melawan Cina dan Bahrain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia yang akan digelar Oktober mendatang. Just push yourself, test yourself, figure out what you like and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. Top 7 pemain timnas Indonesia dengan followers Instagram terbanyak, jumlahnya mencapai jutaan bak selebriti. Performa timnas Indonesia di lapangan hijau memang sudah tidak perlu diragukan lagi. Di bawah asuhan Shin Tae-yong, skuad Garuda mampu meraih prestasi yang gemilang. Sedang melakoni laga kualifikasi Piala Dunia 2026 membuat para pemain timnas Indonesia jadi sorotan publik. Beragam dukungan banyak diterima oleh tim asuhan Shin Tae-yong ini, mulai dari datang langsung menyaksikan pertandingan hingga dukungan yang diungkapkan lewat sosial media. Berikut adalah daftar top 7 pemain timnas Indonesia dengan jumlah followers Instagram terbanyak. Daftar pemain timnas Indonesia dengan jumlah followers terbanyak. 1. Pratama Arhan dalam kurung @pratamaarhan8 dengan 8,8 juta followers. Pratama Arhan menjadi pemain timnas yang memiliki pengikut terbanyak. Ia dikenal karena keahlian luar biasanya dalam melakukan lemparan ke dalam yang sangat jauh dan seringkali menyulitkan lawan karena kerap berujung gol.
Pemain klub Suwon FC ini menjadi kian populer pasca menikah dengan selebgram terkenal Azizah Salsa. 2. Asnawi Mangkualam @asnawi_ber dengan 4,2 juta follower. Asnawi menjadi pemain kedua dengan jumlah pengikut terbanyak. Namanya kian dikenal pasca penampilan memukaunya di Piala AFF serta perannya yang kerap dipercaya untuk menjadi kapten kesebelasan Timnas Indonesia. 3. Marcelino Ferdinand @marcelino_ferdinand10 dengan 4 juta followers. 4. Rafael Struijk @rafaelstruijk dengan 4 juta followers. 5. Egy Maulana Fikri @Egy Maulana Fikri dengan 3,4 juta followers. 6. Mark Klok @markklok dengan 3,1 juta followers. 7. Justin Hubner @justinhubner5 dengan 2,7 juta followers. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself. Erick Thohir tegaskan naturalisasi pemain Timnas Indonesia bukan program jangka pendek. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa proses naturalisasi pemain bukanlah program sesaat. Isu ini tengah hangat diperbincangkan terutama setelah anggota Komisi 10 DPR RI, Nuroji, dari fraksi Gerindra mengungkapkan keraguannya terhadap keberhasilan Timnas Indonesia, terutama berkaitan dengan naturalisasi. Dalam rapat kerja bersama Menpora dan PSSI pada 17 September 2024, Nuroji mempertanyakan sampai kapan PSSI akan melanjutkan proses naturalisasi. Erick menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi dan PSSI terbuka terhadap kritik. Ia menegaskan bahwa naturalisasi adalah langkah jangka panjang untuk mengumpulkan pemain terbaik demi prestasi Timnas. Erick menyoroti bahwa pemain yang dinaturalisasi memiliki darah Indonesia, seperti Mes Hilgers dan Eliano Reijnders yang memiliki keturunan dari Indonesia. Ia mengajak semua pihak untuk tidak meragukan keaslian darah mereka. Kami berkomitmen untuk memaksimalkan talenta terbaik yang ada di luar negeri, ujarnya. Erick menjelaskan bahwa keberhasilan tim nasional tidak bisa dilihat dari sudut pandang jangka pendek. Timnas U19 Indonesia yang baru saja meraih juara di Piala AFF U190 2024 menunjukkan bahwa strategi ini mulai membuahkan hasil. Meski begitu, PSSI juga tidak akan mengabaikan pengembangan talenta lokal. Pembinaan pemain muda akan terus dilakukan sebagai investasi masa depan. Erick menegaskan bahwa pembangunan tim nasional harus dipandang secara menyeluruh, tidak hanya untuk saat ini tetapi juga untuk jangka menengah dan panjang. Kami telah mempersiapkan talentanya, tambahnya. Dengan komitmen ini, PSSI bertekad untuk membangun tim yang kuat dan kompetitif. Sandy Walsh tegur pemain Timnas Indonesia yang tidak disiplin. Saya tidak mau sebut namanya. Sandy Walsh adalah salah satu pemain senior yang berperan penting dalam Timnas Indonesia.
Kini berusia 29 tahun, bek asal klub Belgia KV Mechelen ini menunjukkan dedikasi yang tinggi meski ada pemain yang lebih tua seperti Jordi Amat dari Johor Darul Takzim. Sandi dikenal memiliki sikap yang positif dan menjadi panutan bagi rekan-rekannya. Dalam usahanya untuk tetap bersaing dengan pemain yang lebih muda, kerja keras Sandi akhirnya membuahkan hasil. Dia mendapatkan kepercayaan dari pelatih Shin Tae-yong, terutama dalam 2 pertandingan krusial melawan Arab Saudi dan Australia pada 5 dan 10 September 2024. Dalam laga melawan Arab Saudi, Sandi bermain selama 68 menit, sementara melawan Australia, ia tampil selama 86 menit memperlihatkan konsistensinya di lapangan. Sandi percaya bahwa kunci keberhasilannya terletak pada kerja keras, disiplin, dan mendengarkan arahan pelatih. Ia sangat menekankan pentingnya disiplin di dalam dan luar lapangan dan tidak segan menegur rekan satu tim yang terlambat hadir dalam acara tim. Sandi mengungkapkan, "Saya tidak suka melihat pemain datang terlambat, baik saat pertemuan, makan malam, maupun sarapan. Disiplin adalah hal yang esensial." Beruntungnya pemain yang ditegur Sandi menerima masukan tersebut dan berusaha memperbaiki sikapnya. Sandi menambahkan, "Jika kalian terlambat untuk hal sederhana seperti sarapan, kalian juga akan terlambat di lapangan." Ia bangga melihat perubahan positif yang terjadi yang berkontribusi pada performa tim yang lebih baik, termasuk hasil imbang melawan Arab Saudi dan kemenangan atas Australia. Sandi sangat optimis dengan potensi timnas Indonesia, terutama dengan adanya pemain muda yang mau mendengarkan arahan. "Saya selalu mengingatkan mereka untuk terus berkembang setiap hari. Ada masa depan cerah di sepak bola Indonesia," tutupnya. Dengan semangat dan disiplin yang tinggi, Sandi Walsh bertekad membawa timnas menuju prestasi yang lebih gemilang. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. Misteri gol timnas Indonesia ke Arab Saudi, FIFA sampai pelin-pelan tidak jadi berikan ke Ragnar Oratmangoen. Gol yang dicetak oleh timnas Indonesia ke gawang Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi sorotan menarik, bahkan membuat FIFA kebingungan. Dalam laga yang berlangsung pada 5 September di King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah, timnas Indonesia berhasil menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1. Skor dibuka oleh timnas Indonesia pada menit ke-19, berawal dari umpan Witan Sulaiman kepada Ragnar Oratmangoen. Ragnar yang berada di dalam kotak penalti melepaskan tembakan, sementara Sandi Walsh melompat di jalur bola, menciptakan kebingungan mengenai siapa sebenarnya pencetak gol tersebut. Perdebatan muncul, apakah tembakan Ragnar yang bersih langsung menuju gawang ataukah sedikit dibelokkan oleh kaki Sandi yang melompat. Awalnya banyak yang mengira Sandi adalah pencetak gol, namun FIFA kemudian menetapkan bahwa gol tersebut milik Ragnar. Akun Instagram Timnas Indonesia bahkan mengoreksi kesalahan sebelumnya yang menyebut Sandi sebagai pencetak gol. FIFA konfirmasi gol milik Ragnar Oratmangoen, tulis mereka. Kedua pemain pun terlibat dalam diskusi ringan tentang gol itu. Ragnar mengaku awalnya siap merayakan gol, tetapi melihat Sandi lebih dulu berlari merayakan, ia pun berpikir bahwa Sandi yang menyentuh bola. Di saat istirahat, Sandi mengungkapkan rasa yakin bahwa dirinya yang mencetak gol. Saking misteriusnya, FIFA sempat bingung dalam menentukan pencetak gol yang sah. Setelah keputusan awal mengarah pada Ragnar, situs resmi FIFA kini mencantumkan nama Sandi sebagai pencetak gol.
Perubahan ini berpengaruh pada catatan masing-masing pemain, di mana sebelum laga ini, baik Sandi maupun Ragnar sama-sama telah mencetak 1 gol untuk timnas. Dengan penetapan terbaru, Sandi kini memiliki 2 gol dalam 15 penampilan, sementara Ragnar mencatatkan 1 gol dalam 6 penampilan. Pertandingan ini tidak hanya menjadi momen bersejarah, tetapi juga menambah bumbu menarik dalam sepak bola Indonesia. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face. Ditonton juga Coach STY. Reaksi para pemain timnas Indonesia usai Asnawi Mangkualam kalahkan Persib Bandung, komentar Justin Hubner bikin ngakak berat. Setelah kemenangan Asnawi Mangkualam dan Port FC atas Persib Bandung di AFC Champions League Tour dalam kurung ACL2 2024/2025, banyak reaksi menarik dari pemain timnas Indonesia. Asnawi tampil cemerlang dan membantu timnya meraih kemenangan tipis 1-0 dalam laga pembuka grup F yang digelar di Stadion Sijalak Harupat, Bandung pada malam 19 September 2024. Pertandingan tersebut menyaksikan gol tunggal yang dicetak oleh Willian Mota di menit 89 setelah menerima umpan dari Kevin Daaromram. Namun, momen menarik lainnya terjadi saat Asnawi dan Dimas Drajat terlibat keributan di akhir babak pertama. Setelah Asnawi melakukan pelanggaran keras, keduanya sempat saling dorong meski berhasil dilerai. Meskipun ada insiden tersebut, Asnawi menunjukkan performa yang mengesankan. Dia tampil penuh selama pertandingan, memberikan 2 umpan kunci, salah satunya hampir berbuah gol di menit ke-26. Meski menerima kartu kuning, Asnawi dan rekan-rekannya mampu mengatasi tekanan dari tuan rumah. Setelah pertandingan, Asnawi membagikan pesan semangat di Instagram, berusaha hingga menit terakhir, apapun mungkin terjadi. Tidak ada yang mudah tanpa kerja keras. Unggahannya langsung menarik perhatian beberapa pemain timnas Indonesia lainnya. Jay Itzes memberikan komentar dengan emotikon tangan terkepal dan hati, sementara Sandy Walsh mengirimkan emotikon api menyala. Justin Hubner, bek U21 Wolverhampton Wanderers, menyemarakan suasana dengan komentar humorisnya tentang penggunaan bahasa Inggris Asnawi. Suka banget dengan bahasa Inggrisnya, brother, tulis Justin diiringi emotikon tertawa. Komentar ini langsung memicu tawa dari netizen lainnya, menambah keceriaan di antara para pemain timnas Indonesia. Kemenangan ini tidak hanya menambah poin bagi Port FC, tetapi juga memperlihatkan semangat tim yang solid di antara pemain-pemainnya. Merasa sebagai pemain bintang, mereka awalnya menolak timnas Indonesia, kini berbalik ingin gabung siapa saja. Berbagai cara dilakukan oleh PSSI untuk bisa meningkatkan kualitas dan juga membuat timnas Indonesia semakin berprestasi, salah satunya dengan melakukan naturalisasi pemain keturunan Indonesia. Diawali dengan Christian Gonzalez dan Irfan Bahcedim di tahun 2010 lalu, sampai sekarang sejumlah pemain naturalisasi silih berganti memperkuat timnas Indonesia. Nama-nama seperti Diego Michels, Stefano Lillipali, Elijah Pasojevi hingga Mark Klok sempat menjadi andalan timnas Indonesia.
Namun belakangan PSSI dan juga pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong sudah tidak mau lagi asal-asalan menaturalisasi pemain. PSSI dan STY akan menyeleksi para pemain tersebut untuk melihat apakah mereka layak dan dibutuhkan Timnas Indonesia. Kini sejumlah pemain top berlabel grade A seperti Jay Itzes, Maarten Paes, Calvin Verdonk hingga Tom Haye mewarnai skuad Timnas Indonesia. Bahkan sampai saat ini PSSI dan Shin Tae-yong masih terus berburu pemain keturunan Indonesia untuk dinaturalisasi demi membuat skuad Garuda semakin kuat. Berikut ini daftar pemain keturunan yang sempat menolak tawaran membela Timnas Indonesia. 1. Ole Romani pertama ada bomber milik FC Utrecht. Ole Romani yang sempat digadang-gadang akan segera dinaturalisasi menjadi seorang WNI. 2. Kevin Dix. Kabarnya PSSI sempat melirik Kevin Dix pada awal Februari 2022. Namun Kevin menolak tawaran tersebut karena alasan keluarga. 3. Zico Sore. Setelah melihat performa Sore yang gagal mencetak gol dalam 3 laga uji coba, Shin Tae-yong memutuskan untuk mencoret Sore dari daftar calon pemain naturalisasi. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself. Pekerjaan 6 kiper terbaik Timnas Indonesia setelah pensiun. Ada yang sempat jadi peternak ayam dan ada yang jual kerupuk. Jauh sebelum era Maarten Paes, terdapat nama-nama kiper Timnas Indonesia yang pernah menjadi bintang namun kemudian punya nasib beragam. Timnas Indonesia selalu punya cerita menarik dari masa ke masa. Dulu menjadi idola dan dipuja-puja, kini 6 mantan kiper Timnas Indonesia ini seolah menghilang bak di telan bumi. 1. Hendro Kartiko. Hendro merupakan salah satu kiper terbaik yang pernah dimiliki Timnas Indonesia. Ia memiliki ciri khas kecepatan dan ketangkasan dalam menghalau bola. Selama kariernya membela Timnas Indonesia, Hendro berhasil membukukan 60 penampilan. Penjaga gawang kelahiran Banyuwangi itu akhirnya memutuskan gantung sepatu pada tahun 2012 dan sempat menjadi pelatih kiper untuk Arema Indonesia. 2. Kurnia Sandi. Ia dikenal sebagai salah satu penjaga gawang yang berpengalaman dan memiliki kontribusi penting bagi Timnas Indonesia dalam beberapa kompetisi internasional. 3. Gendry Pitoy. Meskipun saat ini sudah pensiun, namanya tetap diingat sebagai salah satu penjaga gawang terbaik. Mantan kiper ini vakum di dunia sepak bola. Pria kelahiran 15 Januari 1981 ini memilih untuk mengembangkan usahanya. Dia memilih untuk membuka usaha peternakan ayam di kampung halamannya. 4. Marcus Horizon. Marcus Horizon juga sempat meramaikan pemilu 2024 yang maju sebagai anggota DPRD Kota Bandung lewat PDI Perjuangan. 5. Ferry Rotinsulu. Kabar terbarunya, kini Ferry kembali ke klub yang telah membesarkan namanya. Ia sekarang menjadi pelatih penjaga gawang Sriwijaya FC. 6. Kurnia Mega. Kurnia Mega Hermansyah atau lebih dikenal Kurnia Mega adalah seorang pemain sepak bola Indonesia terbaik di masanya. Ia lahir di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1990. Kurnia Mega lebih terkenal saat bergabung di klub Arema. Sayangnya mulai tahun 2017 lalu karier Mega meredup. Ia dikabarkan menderita gangguan pembengkakan saraf mata. Kini, Kurnia Mega tengah berjuang melawan penyakit glaukoma. Dia bahkan sampai berjualan kerupuk di media sosial untuk menyambung hidup.
Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with Bangganya Indra Syafri lihat timnas U20 Indonesia berkembang pesat dan bisa memahami konsep yang ia minta. Indra Syafri bicara persiapan timnya jelang kualifikasi Piala Asia U20 2025. Sebelumnya ada 30 pemain yang dipersiapkan untuk berlaga di ajang tersebut. Dari nama-nama yang ada Jens Raven dan Wilber Jardim yang masuk dalam skuad. Selain itu, pemain yang ada hampir sama dengan yang dibawa ke ASEAN Cup U19 2024. Kali ini, Garuda Nusantara akan membawa misi lolos ke Piala Asia. Indra Syafri menjelaskan semua persiapan sudah dilaksanakan dengan baik. Mereka juga memberikan apresiasi kepada Bali United yang memberikan fasilitas latihan. Semua pemain menjalani latihan intensif di sana selama sepekan terakhir. Sebelumnya, Garuda Nusantara juga sudah menggelar pemusatan latihan panjang dan berlaga di ajang Seoul Earth on Ice Cup 2024. Ya, alhamdulillah kita sudah melakukan latihan di Training Center Bali United. Fasilitasnya sangat baik sekali sehingga program yang kita rencanakan berjalan dengan baik, kata Indra Syafri. Mantan pelatih Bali United ini mengakui bahwa anak asuhnya sudah berkembang lebih baik. Mereka melewati tes dan menunjukkan hasil positif dan siap berlaga di kualifikasi Piala Asia. 3 tim yakni Yaman, Maladewa, dan Timor Leste sudah menunggu mereka di babak fase grup. Dan sejalan dengan itu, kondisi para pemain sudah sampai titik yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Tentunya indikatornya setelah kita melakukan tes, mereka saat ini lebih baik, lanjutnya. Sudah mengantongi 30 nama, nantinya hanya ada 23 pemain yang dibawa ke kualifikasi Piala Asia. Tim pelatih akan memilih pemain yang siap untuk bermain di ajang tersebut.